di bidang ekonomi. Perkenalkan, nama saya Fadila Rosida, absen 12. Saya Nasrullah Tanani, absen 24. Saya Finana Fadila, absen 14. Saya Evita Ahmad, absen 10. Saya Umi Ahyana Sabrani, absen 33. Saya Iris Rawati, absen 8. Saya Dewi, absen 21. Kamu tahu nggak sih apa itu globalisasi? Kalau yang itu aku tahu nih, globalisasi itu proses integrasi dan saling ketergantungan yang semakin meningkat antara negara-negara di dunia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Nah, dari berbagai bidang yang kamu sebutin tadi, kamu tahu nggak sih globalisasi di bidang ekonomi itu apa? Kurang tahu juga, emang apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi adalah salah satu aspek dari globalisasi yang merujuk pada integrasi ekonomi global, di mana negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam hal perdagangan, investasi, dan arus modal. Menarik juga ya, aku jadi penasaran dan pengen tahu lebih banyak tentang globalisasi di bidang ekonomi. Menghadapi globalisasi di bidang ekonomi, beberapa upaya penting yang dapat dilakukan adalah meningkatkan daya saing produk dan jasa dalam negeri melalui peningkatan kualitas dan efisiensi produksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, membangun infrastruktur yang mampu mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan kerjasama internasional dengan bergabung dalam organisasi seperti APC, ASEAN, dan WTO. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang sekaligus mengatasi tantangan yang muncul dari liberalisasi perdagangan global. Pengaruh negatif globalisasi pada bidang ekonomi Indonesia. Globalisasi ekonomi adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas dari teritorial negara. Saat ini nih, nggak ada lagi negara dengan kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Nah, termasuk Indonesia. Walaupun globalisasi ekonomi merupakan kemajuan nih dalam perekonomian dunia, tapi juga jadi ancaman loh buat kedaulatan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Emangnya apa aja sih dampak yang terjadi pada Indonesia dari globalisasi ekonomi? Nah, yang pertama itu, daya saing produk lokal bisa kalah. Soalnya, sekarang kan banyak barang impor nih, mudah masuk dan menguasai pasar. Nah, hal ini juga menyoroti lahan produk lokal Indonesia sehingga banyak produk lokal yang kalah saing oleh produk luar yang sudah terkenal. Kemudian, tajamnya perpaduan sosial akibat persaingan bebas ini dapat menimbulkan pihak yang menang dan yang kalah. Sementara yang menang ini dapat melakukan monopoli pasar dan yang kalah cuman jadi penonton atas terlindas. Ketiga, prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang memburuk. Nah, kalau sampai dampak negatif globalisasi ini terjadi, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara ini jadinya stabil. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, pertumbuhan nggak stabil ini mengurangi laju pertumbuhan temuan ekonomi pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin sulit. Masalah pengangguran pun sangat sulit untuk diatasi. Akhirnya, bila globalisasi menimbulkan efek buruk pada prospek ekonomi jangka panjang dari suatu negara, distribusi pendapatan jadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat makin bertambah pula. Maka dari itu, teman-teman, untuk menghindari dampak globalisasi ini, marilah kita cintai produk lokal dengan cara membeli produk-produk lokal. Faktor pendorong globalisasi ekonomi yaitu 1. Perdagangan internasional.
Meningkatnya kebutuhan untuk memenuhi permintaan barang dan jasa di pasar global mendorong negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional. Hal ini menciptakan saling ketergantungan antara negara-negara. 2. Yaitu kemajuan teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan arus informasi, barang, dan jasa menjadi lebih cepat dan efisien. Ini mempermudah interaksi antar negara. Yang ketiga yaitu investasi asing. Perusahaan multinasional berinvestasi di negara lain untuk memanfaatkan sumber daya dan pasar baru yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja. 4. Kebijakan perdagangan bebas. Kesepakatan perdagangan internasional seperti ASEAN, Free Trade Area atau AFTA membuka akses pasar dan memperlancar aliran barang antar negara, sehingga mempercepat globalisasi ekonomi. Dari video dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.